Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia paling kaya bukanlah manusia yang paling banyak hartanya. Manusia yang paling kaya adalah manusia yang paling banyak sedekahnya. Menjadi manusia paling kaya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan bahwa tubuh kita terdiri dari 360 ruas tulang yang harus disedekahi setiap harinya. Mendengar penjelasan beliau, para sahabat pun bertanya, "Siapa yang kuat melaksanakan itu, ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Dahak yang ada di masjid dan ditutupinya dengan tanah atau menyingkirkan sesuatu gangguan dari tengah jalan itu berarti sedekah. Maka sekiranya tidak mampu, cukuplah diganti dengan mengerjakan 2 rakaat sholat duha." Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Apa yang akan kita lakukan bila tidak ada 2 rakaat sholat duha? Bagaimana mesti bersedekah untuk 360 ruas tulang yang kita miliki? Pastinya memberatkan bila kita harus bersedekah sebanyak itu setiap harinya. Belum lagi bila kita tidak tertib. 3 hari saja tidak sedekah, sudah menunggak banyak. Namun Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. 2 rakaat sholat duha sudah bisa menggantikannya. Sedekah adalah ibadah yang bernilai pahala. 360 kali sedekah, berarti sedekah itu pula kita mendapatkan pahala. Belum lagi bila Allah melipat gandakan sesuai dengan janji-janjinya. Bila 360 kali sedekah itu sudah bisa digantikan oleh 2 rakaat sholat duha, betapa kaya raya pelakunya. Ya, mereka yang melakukan sholat duha 2 rakaat bisa disebut sebagai manusia yang paling kaya. Pasalnya, setiap hari ia laksana bersedekah 360 kali. Siapa yang mampu bersedekah sebanyak itu kalau bukan orang kaya? Subhanallah, betapa menggiurkan pahala duha itu. Sempatkanlah walau sekedar 2 rakaat yang bisa kita lakukan. Hanya butuh waktu antara 5-10 menit saja. Semisal sebelum berangkat sekolah, ke kampus, ke tempat kerja, atau jika tidak memungkinkan barangkali di sela-sela pekerjaan, kita bisa meminta izin untuk menunaikannya. Dan seorang majikan yang cerdas pasti akan sangat mendorong pekerjaannya untuk berperilaku religius. Karena semakin religius ia, semakin produktif ia dalam bekerja. Mengapa? Karena bila sebelumnya ia hanya merasa mendapat pengawasan dari majikannya, selanjutnya ia juga merasa diawasi oleh Tuhannya. Orang yang sering melaksanakan sholat duha bisa dibilang menjadi manusia paling kaya. Konsep ini menjadi sangat indah bila dimaknai secara sempurna. Manusia paling kaya bukanlah manusia yang paling banyak hartanya. Manusia paling kaya adalah manusia yang paling banyak sedekahnya. Sholat duha juga berkaitan dengan rezeki. Rezeki, maut, jodoh, nasib baik, dan nasib buruk sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadikan rezekinya bagi pelaku sholat duha. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wahai anak Adam, jangan sekali-sekali engkau malas mengerjakan 4 rakaat pada permulaan siang, yakni sholat duha. Nanti akan kucukupi kebutuhanmu pada sore harinya." Hadis riwayat Hakim. Maka memahami filosofi itu penting agar kita tidak mudah kecewa terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan disebut orang kaya mereka yang senantiasa merasa kurang. Orang kaya adalah mereka yang senantiasa merasa cukup. Allah Subhanahu wa taala melebihkan rezeki sebagian kita dari sebagian yang lain. Allah melapangkan dan menyempitkan bagi siapapun yang dikehendaki. Bahkan, dia berhak mencabut sama sekali rezeki itu dari hambanya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Orang yang aku cintai yaitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berpesan kepadaku akan 3 hal. Puasa 3 hari pada tiap bulan Ayyamul Bid, sholat duha 2 rakaat, dan sholat witir sebelum tidur." Hadis riwayat Muslim.